Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut, saya Andres Julian Redarung, kandidat Business Development Trainee at Dima Group, ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan mengenai market survey yang saya lakukan pada situs Dima Group itu sendiri mengenai perusahaan Dima Group dan juga peluang bisnisnya ke depan. Pada presentasi saya kali ini, ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, sekilas tentang perusahaan, visi dan misi, nilai perusahaan, lingkup bisnis, produk, market survey, dan juga saya di sini melakukan SWOT analysis, dan juga terakhir penutup. Sekilas tentang Dima. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1953 dengan fokus pada pendistribusian merek-merek atau produk-produk premium. Mungkin yang kita kenal sampai saat ini adalah Bir Guinness, yang dimana merupakan ikon juga dari perusahaan ini. Dan dalam satu periode terakhir, perusahaan juga tidak hanya memfokuskan pada pendistribusian barang, tetapi sudah mulai mengembangkan produk sendiri dan menjual produk sendiri ke pasar. Dan itu juga merupakan peluang bisnis yang sangat baik dan juga perkembangan bisnis yang sangat baik dari perusahaan. Visi dan misi, di mana visi dari perusahaan adalah memperkaya konsumen Indonesia dengan merek makanan dan minuman. Yang kedua, misi adalah memperkuat lingkup bisnis distribusi dengan mendukung kapabilitas pada bidang manufaktur dan retail makanan dan minuman di Indonesia. Sangat baik. Adapun berikutnya kita membahas tentang nilai dari perusahaan ini, di mana nilai dari Dima Group ini sendiri, nilai perusahaannya yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah komitmen, yang keempat adalah kerja sama tim, yang kelima rasa hormat atau respect, yang keenam keunggulan, dan yang ketujuh rendah hati. Di mana tujuh nilai perusahaan ini sangat-sangat membantu untuk karyawan dapat bekerja dengan produktif dan juga mendapatkan ekosistem perusahaan yang sangat baik. Berikutnya lingkup bisnis. Apa saja lingkup bisnis dari Dima Group ini? Dima Group sendiri memiliki lingkup bisnis yang sangat luas, di mana dimulai dari manufacturing, ekspor dan import, distribusi, investment, retail, dan juga food ingredients. Artinya, dengan lingkup bisnis yang sangat luas ini, perusahaan Dima Group sangat memiliki peluang yang sangat-sangat besar untuk menjadi perusahaan besar dan perusahaan yang sangat baik dalam pengembangan produk dan juga bisnis ke depan di Indonesia secara nasional maupun internasional. Berikutnya, produk. Ada tiga produk besar yang ditawarkan kali ini, yaitu adalah bir seperti Guinness, spirit seperti vodka, dan juga anggur atau wine. Di mana ketiga produk ini sudah sangat terkenal di Indonesia dari Dima Group dan juga merupakan ikon dari perusahaan. Berikutnya, saya juga melakukan market survey singkat di sini, di mana saya ingin melihat eh, tingkat sales atau pendapatan perusahaan dari sisi produksi atau distribusi dari bir Guinness ini. Di mana secara resmi dari situs resmi Guinness.com melansir bahwa pangsa pasar Guinness di Indonesia mencapai 34%. Dan ini merupakan angka yang sangat besar. Di mana Indonesia sendiri ada di urutan kelima dengan konsumsi Guinness terbesar setelah Inggris, Irlandia, Nigeria, Amerika Serikat, dan Indonesia ada di peringkat kelima. Di sini kita dapat melihat bahwa ada peluang bisnis dari sisi penjualan Guinness Beer di Indonesia, karena Indonesia juga menempatkan diri sebagai posisi pertama dalam pangsa pasar di Asia Pasifik. Artinya, karena kita memiliki peluang di Indonesia, maka pengembangan bisnis dan terutama distribusi dari Guinness Beer ini sangat berpotensi dan punya potensi pasar yang sangat besar di masa mendatang di Indonesia. Dari analisis singkat tersebut, saya juga membuat analisis SWOT
mengenai produk ini, di mana uh, ada juga 4 poin yang ingin saya jelaskan, yaitu strength atau kekuatannya, weakness atau kelemahannya, opportunity atau peluang, dan yang terakhir threats atau ancamannya. Yang pertama, strength. Di sini saya melihat bahwa popularitas Guinness Beer sangat berpengaruh pada peningkatan konsumsi dan juga penjualan dari produk ini. Karena produk ini sudah sangat terkenal, makanya kekuatan produk ini ada dan sangat sudah menjadi label masyarakat bahwa kalau berbicara tentang bir berarti berbicara tentang Guinness Beer. Yang kedua, diversifikasi produk. Artinya dalam hal ini, karena banyak produk yang bermunculan, uh, masyarakat atau juga konsumen memiliki diversifikasi untuk memilih Guinness Beer sebagai salah satu produk yang mereka sukai. Yang ketiga, budaya. Kita tidak bisa mengalihkan pandangan bahwa beberapa daerah di Indonesia sangat kental budayanya dengan minuman seperti bir. Contohnya di bagian timur Indonesia, di mana minuman beralkohol atau bir juga uh, biasanya ada dalam budaya-budaya mereka. Dan ini merupakan kekuatan dari produk ini dipasarkan di Indonesia. Yang kedua, weakness. Tentunya uh, untuk suatu produk pasti ada kelemahannya. Di mana saya melihat ada 3 sisi. Di sini yang pertama, regulasi pajak, di mana regulasi pajak untuk produk seperti ini sangat tinggi, sehingga harga pun dapat berpengaruh dalam hal ini. Yang kedua, kompetitor, di mana seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri ada beberapa kompetitor yang sangat terkenal seperti Bintang atau Bir Singaraja dan lain-lain, Heineken, dan kompetitor ini juga mempunyai pengaruh. Akan tetapi walaupun berada di sisi weakness, saya yakin bahwa perusahaan juga dapat memberikan poin lebih dari produk sendiri untuk melawan kompetitor-kompetitor ini. Yang ketiga, pemahaman pasar. Seperti yang kita tahu bahwa karena yang kita jual adalah bir hitam atau Guinness Beer, pemahaman masyarakat mengenai bir hitam mungkin salah kaprah dan juga masih sangat minim. Sehingga edukasi harus kita lakukan, dan juga pengenalan produk harus terus atau promosi harus terus kita lakukan. Sehingga pemahaman pasar akan produk kita jauh lebih baik. Berikutnya dari sisi peluang atau opportunity. Di sini saya melihat bahwa yang pertama, karena diversifikasi produk, kita juga di sini memiliki peluang untuk membuat inovasi produk. Apakah pengembangan dari sistem bisnisnya, ataupun sisi produksinya, ataupun dari produk itu sendiri. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Tentunya dengan penjualan atau sales dari produk tersebut dapat meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, pengembangan bisnis. Tentunya dengan semakin bergerak dunia digital sampai saat ini, kita juga dituntut untuk mengembangkan bisnis kita ke arah digital. Seperti uh, di mana produk kita dapat dipasarkan pada marketplace online ataupun kita jual secara online melalui website sendiri. Yang keempat atau yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama, regulasi pemerintah. Di mana saya melihat dalam hal ini, regulasi pemerintah kadang juga menjadi penghambat untuk pengembangan produk. Karena di Indonesia sendiri masih kental hukumnya regulasi pemerintah yang dicampur adukan dengan uh, regulasi religi. Yang kedua, kesehatan. Faktor kesehatan juga mempengaruhi uh, produk ini karena jika konsumsi berlebihan akan juga menimbulkan efek kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga, persaingan global. Ya, tentunya ini juga merupakan ancaman karena semakin ke sini persaingan global tentang produk-produk seperti ini juga makin keras dan makin tinggi persaingannya. Akan tetapi saya yakin bahwa tim dan juga perusahaan sudah mempersiapkan rencana-rencana terbaik untuk menghadapi hal ini dan bisa melatih hal ini sehingga kemajuan perusahaan dan kemajuan produk dapat tercapai. Kesimpulannya, penjualan bir Guinness di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan popularitas minuman ini di kalangan konsumen. Namun, pada sisi lain,
Tantangan seperti regulasi pemerintah dan persaingan dengan merek minuman lain memerlukan strategi pemasaran yang sangat cermat dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar. Pemanfaatan peluang seperti pengembangan pasar online dan juga inovasi produk dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis hingga saat ini. Sekian dan terima kasih. Sukses terus di Magro.